Kalau ada suaminya mengikhlaskan ibu jalan, diizinkan terus, bersyukurlah. Ternyata banyak suami-suami nggak ikhlas. Suami istrinya bukber ya. Boleh, tapi jangan terlalu sering. Ini masalahnya juga. Yang kedua, kalau mau bukber, senangkan dulu suaminya. Penuhi juga kebutuhannya. Kadang-kadang suami pulang makanan nggak ada, ibu ketawa ketik. Nah, ini masalah. Ya, ini penting. Ya, kalau apalagi suami ini kadang-kadang nggak ikhlas itu bukan karena nggak ada makanan, biasa jadi punya masalah lain di rumah, di kantor. Nah, alasan istri pergi tanpa izin ini yang membuat mereka jadikan masalah. Jadi menurut saya boleh saja bukber asal izin. Kalau dia rada-rada nggak setuju, ya wajah-wajahnya masem, ya rayu-rayulah, bujuk-bujuklah. Cintaku, sayangku. Boleh. Ini ibu-ibu, bang, izin bang, lapor, mau berangkat. Ini tentara atau apa sih? Ini orang berpacaran, ini orang menikah. Kalau menikah tuh jangan formal-formal kali. Kalau dia nggak setuju, gelitikin dia supaya setuju. Ya, bang, boleh nggak bang? Ya, karena terkadang caranya yang nggak pas. Atau dia takut ibu terpengaruh. Habis bersama teman, ternyata di situ rupanya ada teman mantan, teman sekolah. Ketemu pula mantan. Begitu ketemu mantan langsung film India. Karena masalahnya mantan ini nggak bisa dilupakan seumur hidup, Pak. Saya alhamdulillah seumur umur nggak punya mantan, nggak ada yang mau dulu. Sekarang nyesel mereka semua. Karena mantan ini penasaran siapa istrinya, siapa suaminya, berapa anaknya, lebih cakep dari aku nggak? Ya, walaupun dalam hatinya tidak menyampaikan. Makanya orang ketemu mantan itu pasti keki. Walaupun namanya sekolah cinta-cinta monyet, tetapi biasanya akan ada masalah. Untuk itu jaga perasaan pasangan kita. Ya, tapi kalau sekali sama sekali nggak boleh tuh kelewatan. Mungkin dari 5, 2 boleh, ya. Ini ibu juga harus menjaga perasaan. Ya, cari yang paling urgen. Ya. Jadi kalau ada undangan di list dulu, mana kira-kira yang paling produktif. Yang kedua, suami nggak ikhlas kalau istrinya pergi ngaji. Nah, ini pasti ada masalah juga. Suami ini nggak ikhlas itu pasti ada masalah. Pertama, kalau masalah seksual tidak terpenuhi. Kedua, masalah servisnya kurang. Nah, ini ada hubungan. Makanya kalau sekali dilarang ngasih nggak apa-apa, mungkin ada masalah. Tapi kalau berkali-kali ini masalah. Lapor ke Pak Ketua Masjid, lapor ke Pak tokoh-tokoh masyarakat, ini kenapa suami saya ini? Jangan-jangan dia kesambet ya kan, sehingga dilarang yang ngaji. Tapi kalau sekedar dia, bang pergi ya, ikhlas nggak bang? Ikhlas. Nah itu berarti dia setengah ikhlas. Dicium aja, insya Allah dia mengikhlaskan semuanya ya. Ini perlu waktu, makanya cara komunikasi itu harus baik bu sama pasangan. Ini gini pak, ibu-ibu ini kadang-kadang kalau komunikasi gini, bi, pak, bang, nanti kalau anak kita lulus SD masuk pesantren A, B atau C ya? Suaminya bilang C aja lah, lebih murah. Tapi kan A lebih baik. Ini ibu nanya atau ngajar ibu sih? Mendingan ibu-ibu besok ngomong, bang, suamiku cintaku, anak kita mau lulus SD. Aku sudah survei, pesantren A bagus bang, gurunya bagus, fasilitasnya banyak. A aja ya, oke. Tapi kalau nanya, tapi ibu sudah tahu jawabannya, itu sama ibu ngajar ibu. Nah ini penting, ini cara komunikasi. Bapak-bapak juga gitu, ya. Jangan satu arah. Tanyalah ibu-ibu, mau ganti mobil, dek, ganti mobil ya, mau warna apa, merah, putih atau hitam, walaupun mobilnya udah dibeli, tanya aja. Supaya dia merasa dihargai, karena perjuangan kita sukses juga berkat usaha dan doa dia. Yang ketiga, betul Pak Ustadz, mengubah itu susah, tapi nggak boleh pasrah, betul. Yang namanya orang sudah umur 40, nggak bisa. Bisa berubah kalau ada peristiwa. Mengubah orang dewasa itu ibarat
meniti air di atas batu. Mungkin satu hari batu akan pecah, tapi perlu waktu yang lama. Untuk itu perlahan. Tetapi hati-hati, banyak sekali anak dan orang tua berantem bukan karena ingin berubah, tapi karena kekolotan kita. Ada namanya old school. Dulu banyak orang tua ingin anaknya jadi PNS. Anaknya harus lulus PTN ternama. Kalau nggak lulus PTN ternama tidak hebat, nggak masuk ASN nggak hebat. Akhirnya banyak anak berantem dalam memilih karir. Bukan berarti anaknya nggak nurut, karena anaknya lebih paham wawasannya. Dulu ibunya gagal jadi dokter, anaknya dipaksa jadi dokter, padahal anaknya seniman. Apa yang terjadi kalau seniman jadi dokter? Dicoret-coretnya, dilukisnya wajah pasiennya nanti. Harusnya dalam menentukan karir kita menganggap seringkali anak nggak nurut. Padahal zaman sekarang banyak sekali berbagai macam profesi. Ada konten kreator, ada influencer yang mudah cari duit, hanya maju mundur dapat 100 juta pak. Ada orang belajar fisika kimia udah maju mundur nggak pernah lihat uang 100 juta. Ya, jadi ini penting bagaimana kita memahami perkembangan anak. Anak-anak kalau dia itu ngelawan bukan berarti dia membangkang. Bisa jadi karena cara kita, kesabarannya penting. Ya, ini penting. Bagaimana kita mengubah seseorang dengan kesabaran, terus menerus. Makanya hari ini kalau kita sudah punya anak yang baik, jangan terlalu bangga. Bisa jadi satu hari dia berubah. Karena narkoba, na'udzubillah. Dia zina, na'udzubillah. Dia kena judol. Tapi kalau hari ini kita punya anak nakal, na'udzubillah, jangan terlalu bersedih. Bisa jadi satu hari dia menjadi orang yang soleh. Doa kita. Untuk itu, betul kata Pak Agung tadi, tugas kita berusaha. Ikutkan dia sekolah yang terbaik, carikan dia teman yang terbaik, carikan mentor terbaik, doakan dia. Insya Allah, kalau kita sudah berusaha, tetapi satu hari terjadi musibah, maka inna asobathum musibah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Anak ini milik Allah. Nah itu dia. Nabi kurang apa? Mulai dari Nabi Lut, ya, mulai kisah Nabi Yakub, ya, Nabi Yusuf dibuang sama saudara kandungnya, dijebloskan ke dalam sumur karena dia ganteng, karena ayahnya dianggap terlalu pro ke dia. Bayangkan itu juga bisa terjadi pada keluarga kita. Demikian, terima kasih. Ya Ibu, masih ada waktu, cuma ini kita minta tolong Ustadz Iqbal yang bertanya kepada Ibu. Ya, biar cepat ya, Ibu fokus, silakan.